Selamat pagi, saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan tetap semangat. Kita berjumpa dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini, Rabu 17 Maret 2021, bersama saya, Pendeta Christina Elizabeth Parinsi. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan bersukacita pada hari ini, karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami menikmati hari baru, hari pemberian Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana di dalamnya Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Sebelum kami memulaikan aktivitas kami Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu yang akan melandasi aktivitas kami di sepanjang hari ini, yang akan menguatkan iman percaya kami, yang akan menyertai kami di sepanjang aktivitas kami, sehingga kami boleh melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kegiatan kami di sepanjang hari ini. Kuasa Roh Kudus Tuhan akan menuntun kami, sehingga kami boleh memahami akan firman-Mu, dan kami tidak saja menjadi pendengar dan pembaca firman, tetapi Tuhan menginginkan bagi kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan melandasi aktivitas kami di sepanjang hari ini terambil di dalam Ibrani 13 ayatnya yang kelima. Demikian dikatakan, "Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Demikianlah firman Tuhan yang akan melandasi kegiatan kita di sepanjang hari ini. Tema renungan kita pada saat ini, senantiasa merasa cukup. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya teringat sebuah lagu ketika masih sekolah minggu yang syairnya demikian. Apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang siang malam pagi petang, uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mungkin saudara-saudara juga masih ingat lagu ini. Lagu tersebut mau menggambarkan tentang kehidupan manusia yang terus-menerus mencari uang, mengejar materi. Memang harus diakui bahwa uang itu penting bagi kehidupan manusia, tapi uang bukanlah segala-galanya dalam hidup ini. Karena banyak hal di dalam hidup ini yang tidak bisa diukur, dibeli, dan digantikan dengan uang. Uang tidak bisa membeli sukacita, bahagia, ketenangan, dan keselamatan. Uang tidaklah jahat, tapi cinta terhadap uanglah yang jahat. Cinta terhadap uang dan hati yang melekat pada kekayaan menyebabkan seseorang tidak pernah merasa cukup dan selalu merasa kurang. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang melandasi renungan kita saat ini terambil dalam kitab Ibrani 13 ayatnya yang kelima. Mau mengingatkan
kita semua untuk tidak menjadi hamba uang dan mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Hal ini juga berarti bahwa kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Memang, berbicara tentang rasa cukup dan tidak cukup kembali lagi pada pribadi masing-masing individu. Ini semua tergantung dari hati. Jika hati kita selalu dipenuhi oleh rasa syukur, maka dalam segala situasi hidup kita akan merasa selalu cukup dengan apa yang kita miliki. Cukup bukan berarti bahwa kita berhenti saja dari pekerjaan dan usaha yang ditekuni selama ini, kemudian berpuas diri saja. Kita akan senantiasa merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan didapatkan dalam kerja keras dan usaha kita, bukan dengan apa yang belum kita miliki dan dapatkan. Karena itu, syukurilah apa yang ada dan bukan pada apa yang belum ada. Kita boleh berefleksi di tengah-tengah situasi yang kita alami pada saat ini. Masa pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir sampai hari ini. Ada banyak hal yang menjadi masalah-masalah yang kita hadapi, dan itu memberi dampak di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Termasuk di dalamnya ketika kita berusaha, ketika kita bekerja, ketika kita berdagang, tentunya mengalami dampak karena situasi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, di tengah-tengah situasi yang kita alami pada saat ini, kita tetap syukuri apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki saat ini, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita dapat merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca pada saat ini, dan kita memulai dengan gaya hidup yang selalu mensyukuri apa yang sudah didapatkan dalam usaha dan karya kita di dalam dunia ini. Sehingga kita akan menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa merasa cukup dalam berbagai situasi yang dialami, termasuk situasi pandemi COVID-19 pada saat ini. Kiranya di tengah-tengah kita memperingati atau kita mengingat tentang penderitaan Tuhan Yesus Kristus di masa-masa prapaskah ini, kita selalu bersyukur atas apa yang kita alami, atas apa yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Walaupun memang tidak mudah situasi seperti ini, karena mungkin usaha kita menjadi menurun pendapatannya, dan juga hal-hal lain yang mungkin menjadi masalah di dalam kehidupan kita. Karena itu, syukurilah apa yang ada, apa yang kita dapatkan saat ini, sehingga perjalanan kehidupan kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami membaca dan merenungkan akan firman-Mu, sehingga kami senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang selalu bersyukur, yang selalu merasa cukup atas apa yang kita miliki dalam situasi-situasi yang sulit sekalipun saat ini.
Biarlah kita senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menolong dan menyertai kita. Tuhan, kami akan melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Tuhan menyertai kami di tengah-tengah pembatasan-pembatasan sosial yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami pada saat ini. Biarlah kami senantiasa patuh pada aturan-aturan yang ada, sehingga segala sesuatu bisa berada di dalam kendali Tuhan. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan menyertai dan bersama kami. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat, jangan lupa tetap memperhatikan protokol kesehatan dan senantiasa membudayakan 5M. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.